Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan larut dalam pujian. 1 Tesalonika 2 ayat 6 berkata, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, Alkitab mengajarkan kita untuk tidak haus pujian, terutama dari manusia. Bila kita beroleh pujian dari Tuhan saja. Ada amin. Pertanyaannya, siapa yang tidak ingin menjadi orang terkenal, dipuji, dan disanjung oleh banyak orang? Semua juga ingin. Dunia seperti itu. Dunia seolah-olah haus akan sanjungan, penghargaan, dan pujian. Bahkan banyak orang rela mengorbankan waktunya demi meraih popularitas dan sanjungan dari orang. Namun bagi kita sebagai orang percaya, khususnya para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, berhati-hatilah, jangan larut dalam pujian. Jangan sampai kita haus pujian dari orang lain, karena biasanya kata-kata pujian dan sanjungan itu sangat berbahaya. Sebab apabila kita mabuk pujian atau sanjungan dari orang-orang di sekitar kita, kita bisa tergelincir. Kata-kata semacam itu bagaikan minyak yang licin tertuang di jalanan. Lalu kita melewatinya. Siapapun yang melewatinya pasti akan jatuh tergelincir. Katakan, bertobatlah. Amin. Sebaliknya, mari kita meneladani Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya untuk umat manusia, sangat jarang sekali orang berterima kasih kepada Yesus. Padahal Yesus adalah pemimpin agung, tapi dia sama sekali tidak haus akan sanjungan. Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani. Bahkan untuk berkorban bagi umat manusia. Markus 10:45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, katakan amin. Ini suatu pelajaran berharga bagi kita semua, terlebih bagi para pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan haruslah memiliki hati seorang hamba, seorang pelayan. Jangan sampai kita memiliki motivasi yang salah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jika kita hanya bersemangat melayani ketika pelayanan itu menyenangkan bagi kita, berarti kita bukanlah seorang pelayan sejati. Apalagi jika tujuan pelayanan kita adalah untuk mencari nama, mencari pujian, atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Di setiap pelayanan nama Yesuslah yang harusnya tetap kita kedepankan. Bila Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan dari seluruh hidup kita dan pelayanan kita. Jangan sampai nama pribadi dan segala atribut kita yang kita gembar-gemborkan. Bertobatlah. Banyak orang berpikir gini, semakin populer nama hamba Tuhan, ia akan semakin laris di pasaran. Berarti mungkin ya, tarifnya akan semakin tinggi. Saudara, bukankah fenomena semacam ini hari demi hari semakin marak kita lihat? Mari kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Jangan mencari hormat dan pujian dari manusia. Tuhan itu tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia senantiasa memperhatikan dan menyediakan upah untuk setiap jerih lelah orang-orang yang mencari Dia. Amin. Di 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Katakan amin. Saudara, pujian dari sesama kita tidaklah dapat dihindari memang, ketika perbuatan terpuji yang menyertai hidup kita. Namun, haus akan pujian bisa kita hindari. Haus akan pujian adalah kegiatan internal dari subjek. Sedangkan pujian dari sesama segala macam itu adalah kegiatan eksternal dari objek. Nah, pada umumnya, apa yang agung dan benar pantas menerima pujian. Dan apa yang buruk pantas menerima celah. Pujian adalah hal yang normal dan tata krama dalam komunitas. Di mana setiap anggota komunitas perlu mengekspresikan penghargaan kepada sesama yang layak menerimanya. Tapi haus akan pujian berbeda. Haus akan pujian adalah keangkuhan diri yang merebut kemuliaan dan kehormatan bagi diri kita sendiri. Di mana diri kita sendiri dianggap sebagai terminal atau tujuan akhir menerima pujian. Hati-hati. Padahal itu semua harus kita kembalikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kita melayani Dia. So jangan larut dalam pujian manusia. Katakan amin. Jiwa yang suci tidak mencari pujian buat diri sendiri. Amin. Semua pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena jiwa itu menyadari bahwa rahmat Tuhan adalah sumber dari segala hal yang baik.
Jika kebenaran Allah menguasai hati kita, maka segala pujian diri akan menjadi sirna dan pudar. Sebab itu orang benar akan mencari dan mengutamakan Tuhan di atas kepentingan dirinya ataupun orang lain. Kasih yang egois bersifat eksklusif yang hanya tertuju pada dirinya sendiri, dan kasih yang benar bersifat inklusif yang meluas kepada kehidupan orang lain. Jiwa yang kotor mencari kepentingan diri sendiri dan haus menerima pujian. Sebab haus pujian menandakan hati yang kurang hormat, di mana hati itu perlu diisi oleh pujian yang sia-sia. Hati yang kudus melakukan sesuatu tanpa mencari pujian yang sia-sia. Sebab beban kasih yang mendorong perbuatan kasih tanpa menginginkan pujian dari orang lain. Dengan demikian, kebenaran Allah menggerakkan hati untuk melakukan apa yang benar dan berbuat baik tanpa pamrih. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang, siapakah yang layak menerima pujian dari orang lain? Siapakah boleh mencari pujian dari orang lain? Jasa diri dan pengetahuan tidak boleh menjadi landasan dari pujian. Apakah ada sesuatu yang baik berasal dari diri sendiri sehingga kita pantas memuji diri kita sendiri? Nah, saudara, kita perlu mengetahui fakta bahwa pujian dari orang lain seringkali tidak sesuai dengan kenyataan hidup, melainkan hanya berusaha untuk menyenangkan hati. Kita seharusnya lebih mengenal apa yang ada di dalam hati kita daripada menerima pujian dari orang lain. Selain itu, pujian orang seringkali tidak berdasarkan pada penilaian yang sesungguhnya, melainkan hanya bersumber pada pengetahuan yang dangkal dan penampakan dari luar saja. Seseorang yang terlalu sering memuji orang lain memiliki kemauan diri yang tersembunyi dan mencari kepentingan diri sendiri. Nah, kalau begitu, apakah manusia tidak boleh memuji sesamanya? Boleh. Tapi, adakah kita terlalu cepat mengeluarkan pujian? Apakah ada motivasi yang benar di balik pujian itu? Saudara, pujilah apa adanya. Pujilah, jangan berlebihan. Sebab pujian yang berlebihan menandakan hati yang tidak jujur lagi. Pujian pada waktu yang tepat dan sesuai adalah sikap yang bijaksana dalam meresponi perbuatan dari sesamanya. Itu baik. Nah, kita harus senantiasa sadar bahwa pujian tidak boleh menjadi sandaran dan dinikmati oleh jiwa, kecuali pujian dari Tuhan. Sebab jiwa yang rendah hati akan cepat berubah menjadi angkuh ketika jiwa terus-menerus disuguhi oleh berbagai pujian dari sesamanya. Sadar atau tidak sadar bahwa terlalu cepat memuji orang lain berarti sedang menebarkan racun keangkuhan diri yang tidur dalam hati. So, sekarang kita lihat, mengapa kita mencari pujian bagi diri sendiri? Bukankah kita yang tidak sempurna ini tidak pantas menerima pujian? Bukankah kita senantiasa perlu mengharapkan pertolongan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Mengapa kita menaruh harapan pada pujian yang sia-sia? Mari kita belajar bagaimana sikap yang benar dalam menanggapi pujian. Sikap yang benar dalam menanggapi pujian dari orang lain. Yang pertama, janganlah pujian berhenti pada hati dan kemudian dinikmati sendiri. Kedua, pujian harus dikembalikan kepada Allah yang agung. Sebab hanya dialah yang pantas menerima pujian. So, hati-hati ketika orang memuji kita supaya kita tidak jatuh. Langkah kedua, kembalikan semua kepada Tuhan. Amin. Nah, lihat yang ketiga. Selalu sadar bahwa segala yang baik berasal dari Tuhan. Dan segala yang buruk berasal dari diri sendiri. Nah, kita sadar kalau begitu hati-hati menerima pujian. Memang harus kembalikan semua kepada Tuhan. Nah, yang keempat, ujilah kelayakan diri kita. Ketika pujian itu hadir, ujilah diri kita sendiri. Apakah pujian itu benar atau tidak? Demikian tentang diri dan perbuatan kita sendiri. So, jika pujian itu benar, maka janganlah kita menikmati pujian itu. Melainkan dengan rendah hati, mengakui di depan mereka langsung bahwa kemuliaan dan kebesaran hanya milik Tuhan kita, Yesus Kristus. So, jika pujian itu salah, maka kita cepat memperbaiki diri kita sendiri. Nah, yang kelima, sadarilah kasih karunia Allah atas segala sesuatu. Paulus selalu ingat kasih karunia Allah dalam seluruh kehidupannya. Ketika ia berkata demikian, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Katakan amin. Nah, yang keenam, anggaplah sampah segala pujian yang lahiriah dan buanglah pujian itu ke tempat sampah demi keuntungan Kristus. Karena hanya Yesuslah yang layak dipuji dan disembah. Kita manusia, tugas kita adalah melayani Raja kita. Amin. So, bertobatlah. Saudara, Bapak Ibu semua, jangan larut dalam pujian manusia. Hanya Tuhan Yesus yang layak menerima segala puji, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar untuk tidak larut dalam pujian, terutama dari manusia. Bila kami hanya dipuji oleh Tuhan saja. Ketika kami menerima pujian, kami harus kembalikan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang layak menerima pujian. Kami tahu Tuhan, tugas kami adalah hamba yang harus melayani. Tugas kami adalah Tuhan panggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Pakai setiap kami yang saat ini mengikuti khotbah minggu secara online ini, agar kami sadar bahwa sebagai manusia, kami harus berfungsi sebagai murid, sebagai pelayan, sebagai orang-orang yang setia mengerjakan pekerjaan Tuhan di kala waktu masih siang, belum malam, sampai Yesus datang. Sampai Yesus menjemput kami di awan-awan permai. Kami terus setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan, di mana Tuhan sudah memanggil kami untuk menyelesaikan semua itu. Bila amanat agung boleh kami tuntaskan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.